Shalom semuanya. Saya percaya semua keluarga New Life diberkati dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ya, untuk minggu ini kita masih belajar kebenaran firman dalam tema hidup dalam kebenaran Kristus. Ya, hidup dalam kebenaran Kristus. Pada saat kita merenung tentang hidup dalam kebenaran Kristus, sadari nggak pada saat kita hidup saat ini, dalam hidup kita pun ada dua pilihan. Jadi dalam hidup kita ada dua pilihan, yaitu apakah kita mau hidup dalam hidup yang merdeka atau kita mau hidup dalam perhambaan. Jadi hidup yang merdeka atau hidup dalam perhambaan itu adalah pilihan kita. Hidup dalam perhambaan berbicara menjadi hamba dosa, maut, dan hamba dari hukum Taurat itu sendiri. Itu pilihan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita tahu dari kata merdeka, hidup dalam kemerdekaan Kristus, merdeka itu berarti apa? Bebas dari penjajahan, bebas dari perhambaan, luput dari tuntutan. Luput dari tuntutan berbicara luput dari tuntutan, segala tuntutan yang ada dalam kehidupan kita, dan merdeka berbicara hidup yang tidak terikat. Kalau kita lihat negara kita Indonesia, dulu mungkin waktu kita sebagian dari kita belum lahir, Indonesia adalah bangsa yang terjajah, benar? Kita dijajah oleh bangsa lain ratusan tahun lamanya ya, Jepang dan Belanda. Indonesia menjadi bangsa yang terjajah, mereka dijajah sekian lama. Nah, kemudian pada saat mereka mau memperoleh kemerdekaan, Indonesia pada saat memperoleh kemerdekaan, apa yang dilakukan? Kita melihat, kalau saya percaya setiap kita sudah belajar tentang sejarah ya, saat kita sekolah. Sana diceritakan bagaimana sejarah bangsa Indonesia mereka pada saat memperoleh kemerdekaan itu sendiri, di mana para pahlawan gugur, para pejuang banyak sekali yang gugur, darah tercurah dalam mencapai kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat ya banyak banget pahlawan-pahlawan yang gugur untuk mencapai kemerdekaan kita itu sendiri. Dan pada akhirnya kemerdekaan Indonesia itu dicapai, diproklamasikan pada saat 17 Agustus 45 ya kita tahu. Nah pada saat diproklamasikan otomatis seluruh rakyat Indonesia mengalami kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia. Kita lepas dari penjajahan, kita menjadi orang-orang yang merdeka sebagai warga negara. Dan kita menikmati kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Itulah kemerdekaan yang sudah kita terima dari kemerdekaan Indonesia yang diperoleh dari apa? Perjuangan oleh para pahlawan, perjuangan oleh para pejuang-pejuang yang sudah mencurahkan darah mereka, nyawa mereka untuk mendapat kemerdekaan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kemerdekaan di dalam Kristus? Bagaimana dalam kemerdekaan dalam Kristus? Apakah kita perlu juga berjuang sebagaimana yang dilakukan pahlawan-pahlawan untuk mencapai kemerdekaan dalam Kristus? Apakah kita perlu berjuang untuk itu? Kabar baiknya adalah kita tidak pernah berjuang untuk menerima kemerdekaan di dalam Kristus. Tidak ada andil sedikit pun, tidak ada usaha sedikit pun dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan untuk mencapai kemerdekaan dalam Kristus. Kenapa? Karena kemerdekaan Kristus itu adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Pada saat kalau kita berbicara tentang kemerdekaan Kristus, itu tidak ada andil kita sama sekali. Pada saat kita memperoleh kemerdekaan Kristus, itu murni adalah anugerah Tuhan buat kita orang percaya. Tidak ada kita terima dengan cuma-cuma, gratis, dan kita tidak perlu membayar. Sekarang menjadi pertanyaannya, siapa yang membayar harga untuk kemerdekaan di dalam Kristus? Yang membayar adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia yang rela berkorban, dia yang mati di kayu salib, dan darahnya itu tercurah. Darahnya yang telah dicurahkan untuk kemerdekaan kita semua. Untuk kemerdekaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi tidak ada andil sedikit pun usaha kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ya, jadi beda ya, kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa Indonesia, mereka berjuang sekuat tenaga, jiwa dan raga sampai pertumpahan darah untuk mencapai kemerdekaan itu. Tetapi kita memperoleh dengan cuma-cuma hanya karena
Kristus yang telah mengorbankan dirinya, memberikan dirinya, darahnya tercurah di kayu salib demi kemerdekaan kita semua. Itu luar biasa kan? Jadi tidak ada andil kita dalam mencapai kemerdekaan Kristus. Dan pada saat kita ngomong tentang kemerdekaan Kristus, berarti tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Kita bebas dari dosa, dari maut, dari hukum Taurat. Semuanya kita bebas. Kita benar-benar merdeka di dalam Yesus Kristus. Yuk, coba kita baca deh di Roma 8 ayat 1. Di Roma 8 ayat 1, Bapak Ibu bisa baca di rumah, dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu kata kebenaran firman. Jadi Roh yang memberi hidup kepada kita telah memberikan kita dari Kristus, dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita telah benar-benar merdeka tanpa kita harus berjuang sekuat tenaga untuk mencapai kemerdekaan di dalam Kristus itu sendiri. Terus berikutnya lagi kita baca di Roma 6 ayat 6. Dikatakan di Roma 6 ayat 6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi pada dosa. Itulah kebenaran. Jadi tubuh dosa kita itu sudah turut disalibkan pada saat Yesus disalibkan. Sehingga apa? Jangan sampai kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena kita benar-benar sudah memperoleh kemerdekaan sejati di dalam nama Yesus. Berikutnya kita baca lagi di ayat ke-11, Roma 6 ayat 11. Kita baca, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sadarkah Bapak Ibu bahwa kita sudah mati bagi dosa? Kita hidup bukan dari kehidupan kita yang lama lagi. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam Yesus Kristus. Di saat ini, saat kita percaya pada Yesus, kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru. Marilah kita sama-sama mengenakan manusia baru itu. Hidup dalam kemerdekaan Kristus. Jadi kita bisa bebas dari hukum dosa dan hukum maut itu sendiri. Berikutnya lagi, coba kita baca di ayat berikutnya di Roma 6 ayat 14. Dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Begitulah kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan merasa kita sampai saat ini dikuasai oleh dosa. Tidak, kebenarannya. Bukan kata saya, tapi kata firman. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi kita semua di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau kita di bawah hukum Taurat, pasti kita terintimidasi oleh dosa dan dosa yang tidak pernah habis-habisnya. Karena ukurannya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yang cuma ada 10 pun, sebagai manusia itu kita nggak mampu melakukannya. Jangan dikatakan kalau salah satu aja kita tidak bisa memenuhinya, itu berarti semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak ada berarti sama sekali. Jadi dengan usaha kita, nggak mungkin kita bisa lepas dari dosa dan maut. Jadi kebenarannya Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang merdeka. Amin. Mari kita baca lagi ya. Di Roma 5 ayat 1, ini ayat yang sudah sering ya kita baca ya. Di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kalau Bapak Ibu baca di TSI-nya itu lebih jelas. Saya suka dikatakan gini, Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi Kristus sudah membebaskan kita untuk kita kewajiban kita untuk hidup sebagai budak. Jadi kita ini bukan budak lagi. Kristus telah memberi kebebasan bagi kita dari kewajiban untuk hidup sebagai budak. Jadi, hendaklah kita terus bebas. Dikatakan, jadi, hendaklah kita terus bebas. Jadi, bebas itu bukan berarti bebas dalam hal ini. Oh ya, pada saat kita mendengar kebenaran firman, kita tahu, oh sekarang kita adalah orang bebas. Bukan hanya saat ini, tapi terus-menerus, hendaklah kita hidup bebas. Oleh karena itu, berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Oke, jadi janganlah kita hidup seperti budak karena kita adalah orang-orang bebas. Shalom, mari kita lanjut ya. Jadi kalau tadi di Galatia 5 ayat 1,
dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang bisa memerdekakan kita, bukan karena usaha kita ya. Karena itu berdirilah teguh, yuk keluarga New Love kita berdiri teguh, kita terus hidup dalam kemerdekaan ini, hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Jangan lagi kita hidup dalam perhambaan. Sayang banget gitu loh. Sudah dikasih hidup merdeka, tapi kita mengenakan perhambaan. Kayak contoh seperti ini. Kemarin saya sempat melihat satu ilustrasi seperti ini. Ada seorang ibu-ibu pernah kalau orang jual jamu ya, orang jual jamu itu kalau di Jawa kan rata-rata pakai bakul jamu ya. Ada bakul yang keranjang bulat gitu, terus banyak botol-botol jamu, terus diselempangkan di belakang kan, digendong menggunakan selendang seperti itu ya. Kalau di Jawa banyak ya, di sini ada sesekali gitu loh, saya melihat orang jual jamu. Nah pada suatu kali ibu bakul jamu itu lagi berjalan mau ke pasar untuk mau jualan seperti itu. Nah, terus ada satu mobil yang menghampiri ibu itu dan menawarkan, "Yuk, Bu, ikut saya saja." Seperti itu. Ikut saya saja, saya nganter ibu sampai ke pasar biar nggak usah jalan kaki seperti itu. Singkat cerita ibu itu ikut ke mobil tuh, naiklah dia ke mobil pickup itu. Mobil pickup, jadi ibu tuh naik ke atas mobil pickup dan ikutlah mobil itu sampai ke pasar. Tapi yang uniknya itu seperti ini. Ibu itu sudah naik ke mobil pickup yang akan membawanya ke pasar, tapi ibu tuh tetap menggendong bakulan jamu yang ada di ini, yang ada di pundaknya seperti itu. Jadi dia tetap menggendong beban yang ada di pundaknya seperti itu. Padahal dia sudah memperoleh kemudahan naik di mobil, nunggu doang sampai ke pasar, enak kan, nggak capek-capek gitu. Nah, saya lanjut. Jadi ibu jamu ini dia memikul dagangannya itu di belakangnya, tapi dia itu naik mobil gitu loh sampai ke pasar. Coba Bapak Ibu Saudara, lucu kan? Sudah ada mobil yang mengantarkan dia ke pasar, tapi dia tetap memikul beban itu dalam pundaknya. Nah, kita pun seperti itu. Saya percaya setiap kita ada pergumulan tuh pasti, semasa kita hidup pasti ada pergumulan, ada permasalahan. Dengar suaranya ya Bapak Ibu Saudara. Dengar. Jadi setiap kita saya percaya ada permasalahan, ada pergumulan masing-masing keluarga. Tapi tahukah bahwa kita itu ada dalam kemerdekaan Kristus. Jadi kita nggak perlu lagi dalam kemerdekaan Kristus, tapi kita seperti ibu jamu itu masih kita manggul-manggul tuh dagangan yang jamu itu dalam pundak yang menjadi beban bagi dia. Mestinya kan kalau dia naik mobil, taruh aja tuh bebannya, nikmati aja mobil itu yang mengantarkan dia ke pasar seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi marilah kabar baiknya Bapak Ibu, kita hidup dalam kemerdekaan Kristus. Kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi apabila anak itu berbicara adalah pribadi Yesus sendiri. Yang memerdekakan kita pun benar-benar merdeka. Mungkin kadang-kadang kita merasa merdeka, oh ya dalam sisi kita merasa merdeka, tapi banyak dalam hal-hal lain kita belum merdeka. Karena dengan kemampuan kita, dengan upaya kita tidak akan pernah merdeka dalam segala hal. Karena kemerdekaan sejati hanya di dalam Kristus. Oke, kita baca lagi di Yohanes 8 ayat 32. Ini bukan ayat yang asing ya. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu, siapa sih kebenaran itu? Kita baca lagi di Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, karena Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada saat kebenaran yang memerdekakan kita, kebenaran apa sih yang memerdekakan kita? Itu adalah Yesus sendiri yang menjadi sumber kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Memerdekakan kita dari apa? Dalam kasus ini, memerdekakan kita dari dosa. Dengan usaha kita tidak akan pernah merdeka dari dosa. Karena kecenderungan hati, kecenderungan daging kita untuk melakukan dosa. Tapi Yesuslah yang bisa memerdekakan kita dari dosa. Yang menjadi pertanyaan pada saat saya merenung adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka
di dalam Kristus. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup dalam negara yang merdeka. Kita hidup merdeka, kita tidak terikat sebagai warga negara Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar merdeka di dalam Kristus? Belum, tidak semua orang merasa merdeka dalam Kristus. Meskipun pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah kita mestinya menerima kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Kebenarannya seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua orang Kristen merasa merdeka di dalam Yesus. Kenapa sih orang-orang Kristen, mereka adalah orang-orang merdeka, tapi mereka tidak merasakan kemerdekaan di dalam Kristus. Yang pertama, saya mencatat bahwa karena orang-orang tersebut tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang merdeka di dalam Yesus. Identitas itu sudah ada. Pada saat kita percaya pada Tuhan Yesus, identitas kita adalah merdeka di dalam Kristus. Itu sudah pasti. Tapi banyak orang Kristen, mereka tahu, tapi mereka tidak menyadari bahwa kita itu adalah orang-orang merdeka. Jadi mereka tetap berjuang untuk merdeka. Mereka dari apa? Merdeka dari dosa. Mungkin ada dosa-dosa nih yang menghimpit mereka. Mereka cepat marah, mereka terus berjuang. Aduh Tuhan, aku berjuang, aku gak pengen jadi orang yang terus cepat-cepat marah, orang yang darah tinggi, orang yang cepat emosi. Mereka terus berjuang. Tapi sampai kapan kita bisa berjuang? Pada saat kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan dalam dosa, gak akan pernah. Dan pada akhirnya, karena merdeka dari dosa itu semuanya fokus ke perbuatan. Hukum Taurat. Kita berjuang nih untuk keluar, untuk bisa bebas dari hukum Taurat, tidak akan pernah. Karena hukum Taurat itu fokus pada perbuatan kita. Sampai kapan kita mau fokus pada perbuatan kita? Sedangkan kita adalah manusia yang terbatas, kemampuan pun sangat terbatas. Kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri, pada akhirnya kita akan putus asa. Pada saat kita putus asa, ujung-ujungnya kita mencari kambing hitam. Dan yang menjadi kambing hitam, kalau tidak ada yang disalahkan, yang menjadi kambing hitam pasti ujung-ujungnya adalah Tuhan. Ya kita salahkan. Tuhan, kenapa sih kamu kok nggak tolong aku? Kenapa sih aku seperti ini? Kenapa sih yang ujung-ujungnya mesti yang disalahkan Tuhan? Kalau tidak ada orang di sekitar kita yang bisa kita jadikan kambing hitam. Jadi yang pertama, kenapa sih orang-orang tidak merdeka? Karena mereka nggak sadar bahwa mereka sudah menjadi orang-orang yang merdeka. Mereka terus berusaha berjuang untuk merdeka. Itu tidak akan pernah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang tidak merdeka? Hanya karena tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu berbicara apa? Kita menerima ajaran-ajaran salah, filsafat-filsafat palsu. Coba kita baca di Kolose 2 ayat 8. Dikatakan Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Itu dikatakan firman Tuhan. Kalau kita lihat di TSI-nya itu lebih jelas dikatakan begini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah supaya kalian tidak dipengaruhi oleh siapapun untuk mengikuti ajaran sesat. Dikatakan berjaga-jagalah agar kita tidak dipengaruhi oleh siapapun untuk mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang mau mengajar kalian tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai ajaran yang dalam. Padahal itu sebenarnya hanya pikiran manusia saja. Jangan ikut tertipu oleh mereka, karena sebenarnya ajaran mereka berasal dari para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini, bukan dari Jadi kenapa orang tidak merdeka? Karena mereka terikat oleh tipu muslihat iblis. Ajaran-ajaran yang salah, filsafat-filsafat yang palsu. Contoh, kadang-kadang kita masih dikasih tahu nih, kalau orang Chinese ya, itu mereka masih percaya sampai saat ini kepada Sio. Tahu Sio ya? Ada Sio kelinci, binatang-binatang itu ada 12 seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa mereka harus lihat apa kata Sio ini tentang hidupmu. Jadi mereka masih percaya, atau sekarang di banyak anak muda mereka percaya pada ramalan bintang gitu ya. Kalau bulan minggu ini mau kencan, lihat dulu ramalan bintang. Kalau pergi kencan kira-kira bagus apa enggak, kira-kira happy ending apa enggak, seperti itu ya. Banyak hal dalam kehidupan kita di mana itu diajarkan turun-temurun yang kita
mestinya nggak tahu loh kejelasannya itu benar apa enggak ya. Dan di dalam Alkitab dalam Alkitab jelas-jelas itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Paling gampang kalau saya diajarin ya dari kecil, kita itu mesti prihatin dengan keadaan kita. Contoh, waktu kecil ya, anak saya Alin itu gendut banget gitu loh, Bapak Ibu, gendut banget. Jadi semua orang yang ketemu itu mesti bilang, ibu lucu banget anaknya gendut, kata gitu. Nah, kalau ada mama saya, waduh, mama saya tuh bisa ngoceh gitu loh sama orang yang ngomong seperti itu. Dia bilang, enggak lah, Alin tuh udah gendut, Alin ini kurus, biasa aja. Karena apa? Kalau mereka menganggap kalau kita memperoleh hal yang baik dalam saat ini, mau anak nih gendut atau anak pintar, kita nggak boleh mengakui kalau anak kita pintar atau anak kita gemuk seperti itu. Kita nggak boleh mengakui hal-hal yang baik yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita harus bilang gini, enggak kok anak saya kurus, kita harus prihatin gitu loh. Kita harus berbicara tentang kebalikan dari kenyataan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Karena apa? Kalau kita bilang, iya benar anak saya gendut, sehat, lucu, nanti kalau ajaran dari orang tua saya nanti akan kejadian nih, anak saya yang gendut dia bisa jadi kurus, yang gendut nanti bisa sakit seperti itu, yang pintar nanti bisa jadi bodoh, seperti itu. Nggak cuma dulu Bapak Ibu sampai saat ini. Kalau bilang iya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita nggak boleh ngomong seperti itu. Karena apa? Nanti akan terjadi kebalikannya dari apa yang kita ucapkan seperti itu. Itulah ajaran-ajaran yang benar-benar tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dimana kalau kita mensyukuri berkat Tuhan, kebaikan Tuhan itu bukan karena tapi kita sungguh-sungguh itu adalah ungkapan hati kita gitu loh. Kalau betul-betul ucapan syukur itu dari hati kita, bukan untuk kita untuk pamer, enggak. Jadi itulah ajaran-ajaran yang tidak kita sadari. Atau kalau pindah beli rumah harus lihat feng shui seperti itu, rumah sama rumah, pokoknya pintu sama pintu nggak boleh berhadapan, itu adalah ajaran-ajaran yang salah. Tidak, dulu saya percaya, dulu waktu saya belum tahu kebenaran, saya tahu banyak hal-hal yang seperti itu, tapi setelah kebenaran firman itu ada dalam kehidupan saya bisa memilah mana yang benar sesuai dengan kebenaran, mana yang keliru. Seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah tipu muslihat iblis. Yang ketiga adalah keinginan. Pada saat keinginan-keinginan kita belum terpenuhi, kita pasti terus berjuang untuk memenuhi keinginan. Kalau kita ngomong tentang keinginan, coba kita lihat di Yakobus 1 ayat 14. Kita lihat ya di Yakobus 1 ayat 14. Dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Semua berasal dari keinginan. Kalau kita lihat di kebenaran firman Tuhan, keinginan Tuhan dibagi 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yesus pun pernah dicobai dengan keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup ya. Keinginan daging berbicara, kalau di Galatia 5 ya, ayat 19 dikatakan iri hati, perselisihan, marah, mementingkan diri sendiri. Banyak keinginan daging yang tertulis di sana. Itulah keinginan daging. Dunia banyak memang menawarkan keinginan-keinginan duniawi yang kelihatannya enak banget seperti itu. Tapi sungguh pada saat kita fokus pada keinginan-keinginan kita belum menjadi orang-orang yang merdeka. Keinginan mata, sadarkah Bapak Ibu bahwa kadang-kadang kita bisa jatuh dalam dosa hanya karena mata. Dan dalam Alkitab pernah ada dikatakan kan, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka betapa jahatnya seluruh tubuhmu. Jadi kadang-kadang kita melihat nih, oh orang ini punya handphone yang keren. Akhirnya dari mata kita melihat, jadinya kepengen. Kalau kita nggak melihat kan nggak kepengen, karena kita melihat jadinya pengen. Akhirnya apa? Kita berdaya upaya dengan segala usaha kita untuk memenuhi keinginan kita. Padahal kita diberkati dengan maksudnya untuk cukup makan, hidup itu sudah oke. Tapi kita mau lebih dari itu gitu loh. Karena apa? Memenuhi keinginan yang hanya karena dari mata. Yang lain, keangkuhan hidup berbicara kesombongan. Kalau dalam Alkitab kita melihat ya, bahwa iblis adalah malaikat Tuhan kan pada awalnya. Kenapa sih iblis dibuang ke bumi? Itu hanya karena iblis dia mau menyamai Tuhan. Kenapa?
Iblis itu sombong, dia mau menyamai Tuhan seperti itu. Jadi kalau hidup berbicara kesombongan, umpamanya nih, kita dipuji orang, terus kita merasa, iya, kita dipuji, wajarlah saya dipuji, itu karena memang saya hebat. Itulah kesombongan. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Dan kita tahu bahwa kalau kita berhasil, itu pun bukan karena kita. Itu pun karena Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa mengerjakan sesuatu seperti itu. Jadi kalau orang tidak merdeka, yang ada 3 hal, yang tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang merdeka. Yang kedua, hanya karena termakan oleh tipu muslihat iblis. Dan ketiga, karena fokus pada keinginan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, dan keakhiran. Seperti itu. Nah, terus yang ingin saya sharingkan, ini khotbah saya adalah, gimana sih kita hidup dalam kemerdekaan Kristus? Yang pertama, kita baca di Roma 8 ayat 2. Di Roma 8 ayat 2, Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Poin yang pertama, pada saat kita hidup dalam kemerdekaan Kristus, berarti kita adalah orang yang merdeka dari dosa dan dari maut. Yang pertama, kemerdekaan Kristus berbicara kita adalah orang yang merdeka dari dosa dan maut. Dosa berbicara apa? Dari dosa-dosa kita. Banyak hal yang sudah kita perbuat. Mungkin kita mau lepas nih dari dosa. Aduh, aku nggak mampu. Tapi kabar baiknya, kemerdekaan Kristus telah membuat kita bebas dari dosa-dosa kita yang nggak jelas. Kita masih manusia, kita hidup dalam daging, ada kalanya kita masih bisa melakukan dosa. Tapi kabar baiknya adalah pada saat Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita nggak bisa lama-lama hidup dalam dosa. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita, pada saat kita berbuat hal yang nggak benar, Roh Kudus mengingatkan, hei Ervi, apa yang kamu lakukan itu kurang benar, kurang pas, salah. Roh Kudus selalu menjadi alarm bagi kita pada saat kita melakukan hal-hal yang nggak benar. Jadi nggak mungkin kita tetap terus hidup dalam dosa. Jadi pada saat kita mengalami kemerdekaan Kristus, itu artinya kita merdeka dari dosa dan maut. Maut berbicara bahwa pada saat kita hidup dalam Kristus, maut pun tidak bisa menguasai kita. Amin Bapak Ibu. Saat corona mungkin banyak di antara orang-orang Kristen, mereka takut nih, takut mati gitulah karena virus seperti itu. Kabar baiknya adalah maut pun tidak bisa berkuasa atas hidup kita. Kalau memang waktu kita selesai di dunia ini, saya percaya Tuhan akan memanggil kita dengan caranya yang kita tidak pernah tahu. Gimana sih cara kita akan pulang ke rumah Bapak? Dan pertama ya, merdeka dari dosa dan maut. Yang kedua, saya tulis bahwa kemerdekaan Kristus berbicara bahwa hidup dengan tuntunan Roh. Hidup dengan tuntunan Roh, kita lihat ya di ayat ke-11 dikatakan di Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia, Guru besar yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Mau gak mau, marilah kita menyadari bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita baca ya, diadakan kalau kita baca ada linknya ya, di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi yang kedua, pada saat kita mengalami kemerdekaan Kristus, artinya kita hidup dengan tuntunan Roh. Yang repotnya, pada saat keinginan daging kita tidak sesuai dengan keinginan Roh. Kita maunya A, Rohnya maunya B. Itu pasti kita jadinya gimana ya? Tapi yang kita ingat ya, saran dari Pak Gembala bahwa kalau ikut Tuhan, yuk kita dengar dan nurut baik-baik. Belajarlah untuk taat keinginan Roh. Belajarlah untuk pada saat ada Roh Kudus gitu loh dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang menuntun kita. Pada saat kita mau melakukan satu hal nih, terus kita ngerasa kok nggak damai sejahtera. Marilah kita belajar untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus. Paling gampang 2 minggu yang lalu waktu itu saya pengen ke pasar gitu loh, karena persediaan kami di kulkas itu tinggal sedikit banget,
susah gitu loh bagi saya untuk masak. Tapi pada saat saya mau melangkah ke pasar tuh rasanya hati saya tuh nggak seret, saya nggak tahu kenapa. Dimana kalau secara faktanya saya itu mestinya ke pasar gitu loh, biar saya itu bisa masak. Tapi akhirnya saya bilang sama suami saya, gimana ya, saya tuh mau ke pasar, tapi hati saya kok nggak seret ya untuk saya untuk melangkah ke pasar seperti itu. Akhirnya dia bilang, ya sudahlah, kalau kamu nggak seret ya sudah, nggak usah ke pasar. Ya akhirnya saya belanja di supermarket dekat sini, belanja sebisa, jadi masak sesuai dengan apa yang saya beli di supermarket. Jadi saya percaya bahwa saya nggak ngerti kalau saya ke pasar apa yang terjadi, saya nggak tahu, tapi saya belajar gitu loh. Meskipun secara daging saya pengen banget ke pasar untuk masak gitu loh, tapi saya belajar untuk taat begitu loh, sesuai dengan apa kata Roh Kudus dalam hati saya. Banyak hal yang Roh Kudus berbicara dalam hati saya yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang sering kali saya itu kadang-kadang enggak seperti itu. Tapi pada saat saya belajar taat, ternyata apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus itu benar dan mendatangkan kebaikan bagi saya pribadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita merdeka dalam Kristus itu berbicara kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga, coba kita lihat di Roma 8 ayat 14 sampai 17 ya. Kita baca lagi di bawahnya. Di Roma 8 ayat 14 sampai 16 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Allah, ya Bapa. Di ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang ketiga adalah hidup sebagai anak Allah yang dan menjadi ahli waris. Pada saat kita berbicara kita hidup nih berdasarkan janji Allah. Apa sih janji-janji Allah dalam kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu tahu, seluruh kebenaran Alkitab itu adalah janji Allah buat kita. Anak-anaknya itu adalah janji Allah. Yang menjadi milik Bapak adalah milik anak. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak, apa yang menjadi milik Bapak Ibu adalah milik anak. Nggak ada, iya ini punya papa, ini punya anak, kan nggak ada. Apa yang menjadi milik orang tua, itu adalah menjadi milik anak. Umpamanya nih, orang tuanya punya sepeda motor. Apakah anaknya ke sekolah harus naik sepeda? Karena sepeda motor adalah milik orang tuanya? Kan tidak. Kalau daripada anaknya naik sepeda, ya sudah orang tuanya, nih kalau anaknya sudah cukup umur, boleh nih pakai sepeda motor orang tuanya, seperti itu. Apa yang menjadi milik Bapak adalah milik anak. Dan setelah itu, kita menjadi ahli-ahli waris. Apa yang dimiliki anak sudah pasti, apa yang jadi milik Bapak sudah pasti diwariskan ke anak sendiri. Nggak mungkin diwariskan ke tetangga. Seperti itu ya. Dan yang luar biasanya pada saat saya merenungkan, hidup sebagai anak Allah dan ahli waris adalah kita hidup dalam satu janji yang pasti, adalah janji keselamatan. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat di agama-agama lain, mereka tidak pernah memberikan janji keselamatan buat umatnya. Tapi di dalam Yesus, kita memperoleh janji keselamatan itu. Coba Bapak Ibu lihat di Yohanes 3 ayat 16 ya, itu bukan ayat ini ayat asing ya, itu adalah ayat 1000 umat dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah janji Allah yang luar biasa. Di balik kalau cuma berkat itu tuh adalah janji Tuhan yang kesekian-sekian lah, itu hal yang kecil. Tapi yang paling luar biasa adalah hidup yang kekal. Kita menerima hidup yang kekal, kita mewarisi hidup yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca lagi ya, ada di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya,
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menuju kemuliaan. Kita semua sudah menerima ya janji Allah, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita. Dan yang luar biasa, Roh Kudus itu adalah jaminan sebagian doang yang kita terima sampai kita memperoleh nih seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk menuju kemuliaannya. Ya Bapak Ibu, itu luar biasa banget ya. Jadi di mana kita belajar ya bahwa mari yuk kita sama-sama hidup sebagai orang-orang merdeka. Yang pertama adalah merdeka dari dosa dan dari maut. Yang kedua adalah hidup dalam tuntunan Roh. Yang ketiga adalah hidup sebagai anak Allah dan ahli waris. Itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Amin Bapak, itu adalah identitas kita gitu loh. Jangan kita sudah menerima kemerdekaan itu, tapi kita masih memikul beban-beban kita yang lain. Seperti tadi ibu yang jual jamu itu, kita sudah naik mobil, sudah ada di dalam pickup, tapi dia punya bakulnya itu masih digendong di belakang, di bahunya. Ruginya apa? Ruginya kita sendiri gitu loh. Jadi itu pilihan kita. Apakah kita tahu kita sudah menerima kemerdekaan Kristus, tapi kalau kita mau tetap hidup sesuai dengan apa yang kita mau dalam perhambaan, itu adalah pilihan kita, tapi sangat disayangkan Bapak Ibu. Saya percaya semua keluarga Nilaf mengerti kebenaran firman Tuhan, semua keluarga Nilaf tahu bahwa habitat kita adalah orang benar dan juga kita sudah merdeka di dalam Kristus. Satu ayat terakhir kita baca di 2 Korintus 1 ayat 20. Ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.